Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudri Basofi dari jurusan Matematika semester 7 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk materi tentang ruang bernorma dan ruang panas, setelah itu semi-norm, dan juga tentang operator linier. Ya, yang mana penjelasan materi ini saya tujukan untuk menyelesaikan tugas UAS analisis fungsional. Ya, di sini untuk soalnya sendiri, yang pertama itu kita pertama akan menjelaskan tentang ruang bernorma dan panah. Untuk yang kedua yaitu akan menjelaskan tentang semi-norm atau kata lainnya yaitu pseudo-norm. Dan untuk yang ketiga akan menjelaskan tentang operator linier, inverse operator, operator linier terbatas, dan operator kontinu. Yang pertama di sini yang akan saya coba jelaskan adalah tentang ruang bernorma dan panah. Di sini untuk definisi secara umum ruang bernorma, yaitu ruang bernorma adalah ruang metrik yang diinduksi dengan norm. Sedangkan untuk ruang panah sendiri itu definisinya adalah ruang bernorma yang lengkap. Ya, untuk penjelasan selanjutnya, untuk lebih detailnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ya, di sini saya untuk pertama akan menjelaskan tentang ruang bernorma. Ruang bernorma sendiri adalah ruang metrik yang diinduksi dengan norm. Yang mana untuk metriknya sendiri kita ketahui dxy sama dengan norm x min y. Ya, untuk tanda mutlak 2 ini di sini kita sebut dengan norm. Di sini x ruang vektor atas lapangan K memenuhi jika untuk setiap x, y itu anggota dari x ruang vektor itu dan alfa itu merupakan anggota dari K. Yang mana K itu lapangan. Di sini dan ini untuk syaratnya, syarat agar ruang bernorma itu agar ruang vektor itu memenuhi menjadi ruang bernorma itu syaratnya yang pertama norm x harus lebih dari atau sama dengan 0. Syarat yang kedua norm x sama dengan 0 jika dan hanya jika x sama dengan 0. Jadi ini pembuktiannya dua arah. Jadi pertama itu kita buktikan norm x sama dengan 0 itu kita arahkan ke x sama dengan 0, dan sebaliknya x sama dengan 0 itu kita arahkan ke harus sama dengan norm x-nya itu sama dengan 0. Syarat yang ketiga, norm dari alfa dikali x sama dengan mutlak dari alfa. Nilai mutlak dari alfa kita kalikan dengan norm x. Ya, ini merupakan sifat asosiatif. Sifat distributif atau pengelompokan. Nah, syarat keempat sendiri, norm x plus y itu kurang dari sama dengan norm x ditambah norm y. Ya, ini merupakan ketaksamaan segitiga atau triangle inequality. Nah, sehingga ruang x dengan norm titik atau sekedar x itu disebut dengan ruang bernorma itu sendiri. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang panah. Ruang panah adalah ruang bernorma yang lengkap. Nah, ruang bernorma yang lengkap itu seperti apa? Itu syaratnya. Yang berikut adalah syaratnya. Yang pertama, untuk setiap xn itu barisan Cauchy di x. Dan yang kedua itu xn-nya itu konvergen ke x, dan x-nya merupakan anggota dari ruang x itu sendiri. Nah, untuk contohnya di sini ada bilangan real n dan Rn dan Cn. Ini Rn ini bilangan real n dan bilangan kompleks n. Kemudian bilangan kompleks dengan himpunan tutup A, B.
kemudian ruang LP dan ruang L3. Selanjutnya, suatu metrik dikatakan bisa diinduksi dari norm jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, D dalam kurung X plus A Y plus A itu sama dengan DX, Y. Yang kedua, DAX, Y sama dengan mutlak A dikalikan DXY. Jadi untuk yang pertama ini kita seperti syarat kita bentuk metriknya, yang kedua itu metriknya kita kalikan dengan mutlaknya nilai A, nilai mutlak A. Nah, di sini untuk setiap XY A itu anggota dari ruang X dan alfa sendiri anggota dari K. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama ini contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm, yaitu di ruang Rn dan Cn. Dengan norm X-nya itu sama dengan akar dari C1 kuadrat, mutlak C1 kuadrat ditambah mutlak C2 kuadrat ditambah bla 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 sampai mutlak Cn kuadrat. Nah, dari norm ini kita bentuk metrik DXY itu sama dengan akar dari mutlak C1 dikurangi eta 1 kuadrat sampai kita tambah sampai mutlak dari Cn dikurangi eta n kuadrat. Nah, dari yang mana metrik ini berhasil kita arahkan bentuk menjadi norm X min Y, sehingga ini bisa memenuhi dan metrik ini bisa diinduksi dari norm, sehingga contoh ini kita katakan sebagai metrik yang bisa diinduksi dari norm. Ya, dan untuk selanjutnya ini contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm, yaitu di ruang S dengan metrik dx, y-nya itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/2 pangkat J kita kalikan dengan Cj mutlak dari Cj min eta J per 1 plus mutlak dari eta J min mutlak dari Cj min eta J. Yang mana dari metrik ini kita bisa arahkan menuju ke norm X min Y, sehingga contoh ini tidak bisa kita induksi dari norm. Ya, mungkin itu untuk penjelasan nomor 1 yang tentang ruang bernorma dan ruang fana. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang semi-norm atau kata lainnya yaitu pseudonorm. Di sini untuk definisi secara global atau secara universalnya itu semi-norm adalah norma ruang vektor yang tidak perlu pasti positif. Jadi semi-norm ini, kalau norm kan harus lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau semi-norm ini, kalau yang saya tangkap ini ruang vektornya tidak perlu pasti positif. Jadi bisa negatif. Nah, untuk penjelasan secara detailnya di sini, semi-norm pada vektor ruang X adalah pemetaan X ke ruang R yang memenuhi N1, N3 dan N4 pada sifat ruang bernorma. Nah, di sini untuk memenuhi semi-norm itu kita tidak perlu untuk membuktikan N2 itu harus terpenuhi, itu kita tidak perlu. Jadi yang harus terpenuhi sifatnya itu cuma N1, N3 dan N4. Yang mana untuk N1 sendiri itu tadi berdasarkan dari sifat ruang bernorma tadi, norm X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk N3-nya norm dari alfa dikalikan X sama dengan nilai mutlak alfa dikalikan norm X. Dan N4-nya sendiri itu norm X plus Y kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y, yang merupakan triangle inequality atau ketaksamaan segitiga.
Nah, jika tiga syarat di atas terpenuhi, maka pemetaan norm tersebut merupakan seminorm pada suatu vektor ruang. Ya, untuk selanjutnya, jadi pertanyaannya, misal P adalah seminorm pada ruang vektor V. Mungkinkah terdapat X1, X2 anggota V sehingga X1 itu tidak sama dengan X2. Namun Px1 itu sama dengan Px2. Nah, di sini jika mungkin terjadi, berikan contohnya. Namun jika tidak mungkin terjadi, berikan alasannya. Di sini saya menjawab, menurut saya ini mungkin terjadi. Nah, untuk contohnya saya berikan sebagai berikut. Kita misalkan V itu sama dengan R kuadrat. Kita misalkan V itu sama dengan ruang R kuadrat. Dan definisikan Px sama dengan mutlak min X untuk setiap A, B anggota V sama dengan R kuadrat, sama dengan ruang R kuadrat. Di sini kita mengambil X1-nya tidak sama dengan X2. Kita misalkan X1-nya itu 25 dan X2-nya itu min 25. Sehingga di sini kita peroleh Px1, kita X1-nya kita substitusikan sama dengan 25 di sini, dan untuk Px1-nya itu Px sendiri tadi kan sama dengan mutlak dari min X. Di sini kita masukkan sama dengan mutlak dari min 25. Dan nilai dari mutlak min 25 itu sendiri sama dengan 25. Untuk Px2-nya kita masukkan, kita substitusi X2-nya menjadi min 25. Di sini kita untuk sesuai dengan Px tadi sama dengan mutlak dari min 25. Nah, di sini kan min 25 kan sama dengan mutlak dari 25. Nah, untuk nilai mutlak dari 25 sendiri itu ya sama dengan 25. Jadi di sini Px1-nya sama dengan Px2 terbukti. Jadi di sini menurut pembahasan ini mungkin terjadi. Dan untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 3 ini, yang pertama akan membahas tentang operator linier. Itu definisi umumnya yaitu morfisme antar ruang vektor. Selanjutnya yaitu inverse operator sendiri, itu kebalikan operator linear terbatas, itu operator linear di ruang bernorma, dan operator kontinu sendiri itu transformasi linear berkelanjutan antara ruang vektor topologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang operator linear. Operator linear adalah operator yang memenuhi yang pertama, domain operator itu T yaitu dt, dan ring operator T yaitu RT menggunakan lapangan yang sama. Yang kedua, untuk sembarang X, Y anggota dt, yang mana dt itu merupakan domain operator T itu tadi, dan skalar alfa, yaitu untuk pemetaan Tx plus Y itu sama dengan Tx plus Ty. Ini merupakan sifat distributif. Sedangkan untuk T alfa X ini sama dengan alfa kali Tx. Ini merupakan sistem sifat asosiatif itu sendiri. Seperti sifat asosiatif. Di sini bila ada dua variabel T untuk pemetaan T AX plus BY sama dengan ATX plus beta TY. Ini merupakan sifat distributif. Seperti sifat distributif. Selanjutnya tentang inverse operator. Jika pemetaan T dengan domain dt kita petakan ke Y adalah pemetaan 1,1, maka pemetaan T inverse dengan domain RT kita petakan ke dt adalah inverse dari T sendiri, T yang atas itu. Ya, yang mana ini untuk T inverse kita kalikan T kalikan X, itu hasilnya sama dengan X, dan T dikalikan T inverse
dikalikan Y, itu hasilnya sama dengan Y. Nah, di sini kita misalkan X, Y adalah ruang vektor atas lapangan yang sama. Jadi X, Y ini ruang vektor lapangannya sama. Dan kita misalkan lagi T itu operator linear dengan domain DT merupakan bagian dari X, dan rank RT itu juga bagian dari Y. Nah, yang pertama, maka T inverse-nya yaitu dengan domain pemetaan R, yaitu RT kita pemetakan ke DT ada jika dan hanya jika yang pertama TX sama dengan 0. Itu jika X-nya sama dengan 0. Jadi TX-nya itu sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 0. Syaratnya yang pertama itu. Untuk yang kedua, T inverse ada. T inverse-nya itu ada jika T inverse adalah operator linear. Jadi syarat agar T inverse operator itu yang pertama itu T inverse-nya itu pemetaannya ada jika dan hanya jika itu Tx sama dengan 0 jika X-nya 0. Kemudian syarat yang kedua, T inverse-nya itu operator linear. Yang ketiga, jika dimensi dt sama dengan n kurang dari tak hingga dan T inverse-nya ada, maka dimensi RT sama dengan dimensi dt. Jadi dimensi dari domain dan juga ringnya itu sama. Untuk selanjutnya yaitu operator linear terbatas. Pemetaan dengan fungsi T dari dt ke Y, operator linear, kemudian dt-nya itu bagian dari X, dan T-nya terbatas jika ada C anggota dari ruang R, sehingga norm dari Tx kurang dari sama dengan C kita kalikan norm X. Nah, di sini kita pindah ruas norm X-nya menuju ke kiri, kita sama-sama bagi dengan norm X, menghasilkan norm Tx dibagi per norm X kurang dari sama dengan C. Nah, yang mana C sendiri merupakan supremum, yang mana X-nya itu anggota dari dt, anggota dari domain operator linear, dan X-nya itu tidak sama dengan 0. Tx, norm dari Tx per norm X sama dengan norm T. Nah, sehingga norm Tx itu kurang dari sama dengan norm T kita kalikan norm X. Di sini untuk norm operator sendiri itu yaitu di sini kita misalkan T adalah operator linear. Maka syaratnya yang pertama itu bentuk lain dari norm T adalah yaitu supremum dengan X anggota domain T dan norm X-nya sama dengan 1 dari norm Tx itu sendiri. Dan syarat keduanya, norm tersebut harus memenuhi keempat persyaratan norm, yaitu dari norm N1 sampai N4 tadi. Jadi untuk syarat dari norm operator itu yaitu yang bentuk dari normnya itu harus supremum seperti ini, dan juga harus memenuhi persyaratan norm. Ya, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang operator kontinu. Di sini ada operator T dengan pemetaan dari dt ke Y sembarang operator. Di sini sembarang operator berarti tak harus linear. Dengan dt itu bagian dari X dan Y ruang bernorma. Di sini T kontinu di X0, yang mana X0 itu anggota dari dt jika memenuhi syarat untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0. Sedemikian hingga norm dari X dikurangi X0 itu kurang dari delta, maka jika norm dari Tx dikurangi Tx0 itu kurang dari epsilon untuk setiap X anggota dari dt.
Kemudian untuk teorema kontinu dan terbatas itu ada operator T dengan pemetaan dt ke y yang mana operator linear dan ruang bernorma. Maka yang pertama, T kontinu jika dan hanya jika T terbatas. Dan yang kedua, T kontinu pada satu titik jika T kontinu di semua titik. Jadi syaratnya itu ada dua untuk teorema kontinu terbatas itu yang syaratnya yang pertama ada dua. Yang pertama, T kontinu jika dan hanya jika T terbatas. Dan yang kedua, T kontinu pada satu titik jika T kontinu di semua titik. Ya, untuk pertanyaannya sendiri kita misalkan T dengan pemetaan X ke Y adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B lebih dari 0 sehingga T norm X lebih dari sama dengan B norm X untuk semua X anggota X. Maka T inverse dengan pemetaan Y ke X ada dan terbatas. Di sini untuk menjawabnya untuk yang pertama kita misalkan TX-nya itu sama dengan 0. Jadi kita misalkan TX-nya sama dengan 0. Nah, karena T norm X lebih dari sama dengan B norm X, maka dihasilkan norm X-nya itu kurang dari sama dengan 0. Dan di satu sisi norm X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Ya, ini merupakan satu sisi ini seperti kontradiksi gitu ya, sehingga X-nya kita sama dengan 0. Nah, karena X-nya sama dengan 0, berarti untuk NT-nya itu sendiri sama dengan 0 dan T-nya itu 11 atau untu. Karena T-nya untu atau 11 ini, maka T dan T punya inverse. Maka untuk setiap Y, anggota Y, di sini norm X sama dengan norm T kali T inverse Y kurang dari sama dengan B norm T inverse kali Y. Nah, itu setiap Y anggota Y. Dan di sini karena ini kita hasilkan norm T inverse Y kurang dari sama dengan 1/B norm Y ya. Dan ini kan sesuai dengan yang teorema sebelumnya tadi. Jadi terbukti bahwa T inverse ini ada dan terbatas. Nah, di sini untuk sebelum saya mengakhiri presentasi saya ada sedikit quotes atau sedikit kata-kata buat teman-teman semua ya. Di sini mengatakan jangan pernah berharap bantuan pada orang lain. Selagi kita masih bisa melakukannya sendiri, kenapa harus menunggu dibantu? Ya karena ya memang kan kita makhluk sosial, tapi ya kita seharusnya lah kita terlalu bergantung gitu. Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu itu kita lakukan sendiri. Ada kalanya juga kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi di sini yang saya tekankan itu kalau memang kita bisa melakukannya sendiri itu ya kita lakukan itu sendiri semaksimal mungkin. Baru kalau memang kita tidak bisa, baru kita meminta bantuan orang lain. Ya, ini dari Ayat Tribasofi 2020. Ya mungkin sekian presentasi dari saya. Yang apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, di sini sudah saya cantumkan sendiri email saya, nomor WA dan juga IG. Mungkin bisa langsung tanyakan ke saya. Mungkin nanti saya akan coba jelaskan lebih jelas. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.